banyak sudah join. Saya bilang tadi kalau masih mengantuk ini gara-gara Italia, Inggris. Dan Saya tidak suka nonton saya, guys. Saya cuma suka hasilnya. ya, jadi Om Dul masih makan siang. Saya bilang, oh itu udah selesai kayaknya. Sorry, kalian berdua itu seangkatan ya? Saya di ospek sama MRR. Oke. Lu 98 ya? Ya, saya kan panitia pemilu dulu. 96 saya Kak, dulu 98. Oke, 96, 98. Oke. Iya, karena dulu di Inggris saya kenal di situ, di Australia atau di Inggris ya? Waktu itu. Ya, di Inggris kayaknya. 2006 saya di Aceh sudah iya. Oke. Kompetensi alumni tidak sebatas akademik, tetapi bagaimana dia secara organisasian begitu bisa kuat, bisa kompeten, bisa berkontribusi ya dalam hal katakanlah kerja sosial, lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian situasi saat ini menurut Om Dul di Unhas dibanding tahun 90-an dan sekarang apa yang bisa diceritakan? Saya kira mungkin maksudnya mahasiswa ya, menempa mahasiswa. Iya. Kalau ini kan bukan. Iya. Saya nggak tahu kalau itu penilaian dari luar. Saya kira ya tidak bisa disalahkan juga ya, karena bicara soal alumni itu kan adalah begini loh. Saya bicara dalam konteks Unhas sekarang sudah memberikan perhatian terhadap alumni ya. Dibandingkan sebelumnya, saya kira student body kita yang makin besar, alumni kita juga itu kan makin besar jadinya. Nah, beberapa tahun belakangan ini Unhas itu memberi perhatian terhadap alumni. Reputasi. Unhas ketika mau mengklaim sebagai world class university itu tidak bisa mengabaikan bahwa ada global ranking ini yang sekarang berjalan dan itu sangat melihat aspek alumni. Satu contoh, perankingan yang dilakukan oleh GS, salah satu lembaga perankingan yang paling bereputasi di dunia lah. Itu salah satu aspek penilaiannya itu adalah employer reputation, di mana alumni satu perguruan tinggi atau institusi universitas misalnya itu bekerja dan memberikan reputasi yang baik di mata pemberi kerja atau perusahaan. Nah, jadi faktor alumni ini faktor yang menjadi penting dan perlu diperhatikan. Makanya per tahun 2018, Unhas itu berdasarkan OTK-nya sebagai PTNBH yang baru membuat direktorat khusus untuk alumni yang saya ditunjuk sebagai direkturnya gitu. Jadi namanya memang agak spesifik, Direktur Alumni dan Penyiapan Karir. Kenapa ya? Karena memang fokusnya di situ. Nasional sebenarnya perguruan tinggi sekarang diminta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk jadi faktor perankingan itu yang menjadi perhatian. Agak pragmatis, yes, karena perhatian terhadap ini hanya ketika ada rankingan. Tapi di luar dari itu kemudian muncul kesadaran bahwa kita tidak bisa mendekati alumni hanya ketika kita butuh. Karena bicara soal alumni itu bicara soal reputasi juga. Kalau alumninya bilang jelek itu Unhas, ya bagaimana orang lain mau percaya? Atau kalau alumninya tidak puas dengan apa yang dia sudah dapat di Unhas, ya bagaimana kami harus meyakinkan orang lain? Gitu loh. Karena pendidikan, bicara soal universitas, kita bicara soal pendidikan tinggi. Dan education is, pendidikan itu jasa, dan pengalaman alumni itu adalah bagaimana pengalaman alumni menjadi salah satu indikator keberhasilan pendidikan itu. Suka atau tidak, itu menjadi indikator. Nah, kembali ke pernyataan dari Denon tadi, bahwa apakah Unhas kurang perhatian, saya kira itu menjadi masukan. Kita harus akui juga sebelum-sebelumnya memang tidak ada perhatian terhadap alumni, apalagi dalam konteks Unhas, kita juga ditambah dengan kondisi IKA yang tidak optimal, sehingga ini menjadi bertumpuk-tumpuk itu masalahnya dari Unhas dan juga dari IKA. Terus kalau yang tadi Om Dul tentang situasi di kampus, saya terakhir kali 95 dan ketika kita misalnya membandingkan situasi kita di
let's say tahun 90-an atau dirimu lah 98 dan 96, memang ada yang berbeda ya dengan interior di kampus dulu dan sekarang. Ya, interior itu dalam pengertian everything. Ya, saya kira kalau dalam konteks mempersiapkan mahasiswa menjadi alumni dan mempersiapkan alumni untuk bisa berkontribusi, ini dua hal yang berbeda. Tapi dalam sisi perspektif kami sebagai penyedia jasa, sebelum mahasiswa menjadi alumni, yang dulu di zaman saya kira tidak ada. Bagaimana sekarang kami sudah mempersiapkan mereka, baik itu dengan segala informasi, pengembangan soft skill, pengembangan kapasitas sebelum mereka sarjana. Nah, sekarang kan kami punya itu pelatihan kayak Hasanuddin Career Program. Jadi semua calon wisudawan itu kita berikan pelatihan. Bagaimana membuat CV yang baik, menghadapi wawancara, bagaimana menemukan potensi diri. Bahkan kita sediakan tes TOEFL gratis. Paling tidak mereka bisa mengetahui posisinya di mana. Posisinya di mana, TOEFL-nya di mana. Kemudian informasi-informasi, kita bahkan sudah punya CDC sekarang, Career Development Center. Yang dulu kita tidak tahu, mau cari kerja itu ya harus cari sendiri, dan lain sebagainya. Itu yang, ya kalau saya boleh menyebutnya sebagai pembeda, ya itu yang berbeda sekarang. Ada data, ada informasi yang dihimpun dari DAPK Unhas tentang, let's say, setiap tahun ada progres penyerapan alumni, atau ada yang ya katakanlah testimoni dari para pengguna jasa itu? Ya, jadi kita ada melaksanakan tracer study. Mungkin kayak MRR juga ini bisa menguatkan apa itu tracer study tentang penelusuran alumni. Secara kelembagaan baru tahun 2019 Unhas melaksanakan itu. Jadi sangat tertinggal jauh dibandingkan perguruan tinggi lain. Yang melaksanakan selama ini kan Prodi. Cuma kan Prodi melakukan tracer study itu hanya ketika mau akreditasi. Ditanya-tanya itu alumni, disuruh isi. Mau tracer study, itu pun dia yang bikin pertanyaan. Dia yang bikin pertanyaan, dia yang isi juga. Iya. Kami tidak malu-malu untuk mengakui itu, bahwa seperti itu yang terjadi. Nah, sementara ITB, kampus-kampus lain itu sudah melakukan itu. Dan ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ditawarkan di universitas. Nah, Unhas harus kami akui belum pernah melakukan itu secara institusi. Nah, nanti tahun 2019 kami melakukan itu, meskipun masih butuh banyak perbaikan di sana, tapi paling tidak dari data tracer study itu kami mendapatkan informasi tentang misalnya masa tunggu alumni ketika dia selesai wisuda sampai dia dapat pekerjaan pertama. Range gaji pertamanya bagaimana? Kemudian bagaimana dia mempersepsikan kuliahnya dulu dengan kondisinya sekarang, apakah relevan, tidak relevan, dan lain sebagainya. Termasuk ada beberapa opsi di mana mereka memberikan saran apa yang harus diperbaiki, mata kuliah apa yang harus katakanlah ditinjau ulang, dan lain sebagainya. Itu 2009 mulai ya? 2019. Ya. Apa yang diberikan Unhas? Apa yang ini kan simpel. Kalau saya sebagai alumni dan diminta berpartisipasi, pasti saya juga mikir saya dapat apa dari Unhas, dan Unhas beri kita apa begitu. Dan itu apa? Itu normal kan? Misalnya gini, kami dulu di ISLA dulu ada tracing alumni, kita bikin di website, kita bikin aplikasi, tapi tidak seperti yang diharapkan. Karena itu juga orang berpikir, alhamdulillah saya dapat apa dari ini. Unhas investasi apa di situ, Om Dur? Kami waktu itu juga ada perdebatan sih, apakah ini perlu atau tidak, reward-nya. Karena pertama hubungan alumni dengan universitasnya itu kan ya seperti ibunya lah. Kami kemudian meminta masukan supaya kami bisa memperbaiki diri. Kalau reward-nya sih tidak ada yang spesifik, tapi kami ya berikan kaos, berikan tumbler, meskipun tidak ada alumni yang datang, kita sudah siapkan itu. Diumumkan nih di kontak, dia bilang enggak apa-apa kok. So yang kami kedepankan itu adalah kesediaan mereka untuk memberikan informasi, karena informasi ini akan kembali ke mereka juga. Mereka juga itu dalam artian, insya Allah dengan informasi yang kami terima, kami bisa memperbaiki diri dan reputasinya bagus. Reputasi bagus itu in return mereka juga akan dapat bahwa sebagai alumni Unhas, perguruan tingginya sudah kembali baik. Baik.
menginap di kampus itu sudah kita Di zaman dulu mungkin masih nginap toh. masih, Waktu masih, saya bukan- ke Senat nginep. nginap Dulu masih juga. nginap-nginap. Iya. Itu gimana Om Dul? Kalau misalnya praktik itu kan menurut saya tidak mencerminkan sebuah proses yang modern, progresif, tidak mencerminkan sebuah sistem belajar yang kampus yang well managed. Iya Kak. Ada dong. Jadi harus diakui masih ada kok, masih ada yang seperti itu sekarang. Cuma lebih kurang lagi lah, berkurang jauh. Pertama karena nature-nya mereka sudah berbeda dengan kita dulu gitu. Tekanannya itu bukan lagi dari atas, sebenarnya dari teman-temannya sendiri melihat kok baru bangun. Kalau kita kan dulu tidak ada urusan, baru bangun dilihat orang baru datang, ya tidak ada urusan. Bawa handuk ke kamar mandi, tidak ada urusan. Iya. Malah Kadang-kadang ada cuci kebanggaan muka gitu. masuk kuliah ya. Iya, cuci muka masuk kuliah. Iya. Sekarang mereka jadi tekanannya itu bukan dari lingkungannya, peer pressure itu yang muncul bahwa tidak bagus, bukan zamannya seperti itu. Itu sorry, ini kembali peer pressure itu memang masih itu langgeng ya. Maksudnya bukan peer pressure yang saya maksud ini bukan dalam konteks membuli gitu ya. Ya, jadi perbedaan anu saja. Anak-anak sekarang gayanya seperti ini. Yang aktivis sekarang itu merasa terpressure, kita kayak berbeda gitu. Iya. Itu tadi yang saya kasih contoh bahwa kalau kita dulu cuci muka saja ke kamar baru masuk kelas ya biasa aja lah. Semua orang paham kita keluar dari kantor Senat terus muka kucil bawa handuk ke kamar mandi ya biasa aja. Ya sekarang yang pressure-nya itu mereka tidak akan mungkin mau lakukan itu karena tekanannya lebih tinggi, rantasanya atau apa gitu. Iya. Itu sih yang saya dapat dari. Kadang-kadang sikat gigi di kantong belakang celananya. Betul. Atau gimana ya? Ya jadi itu yang saya maksud pressure, bukan bullying dan lain sebagainya. Tapi yang seperti itu masih ada kok Kak. Kita juga harus akui bahwa masih ada dan saya juga bingung kok ada ironi pada hal-hal tertentu mereka mengklaim sebagai lebih maju, lebih modern dan lain sebagainya. Tapi pada konteks yang lain masih melanggengkan yang seperti itu. Misalnya minta kumpul tanda tangan senior 25. Iya. Saya kasih kumpul adik-adik mabanya itu duduk di jalan aspal, seniornya duduk bersih gitu. Iya. Masih ada yang seperti itu. Kalau misalnya itu oke lah, kita sepakat bahwa itu praktik yang menurut saya untuk misalnya itu di lintas fakultas yang melakukan pemantauan atau ini. Pemantauan bagaimana? Kalau misalnya tidur di kampus di Senat itu ya harus di kan ada security Kak. Jadi satpam itu sudah ada. Ya. Ruangan Senat itu sudah dibersihkan oleh cleaner, bukan lagi kayak kita dulu yang kita sendiri. Oke. Nah, itu cleaner itu punya kuncinya, yang mereka kunci kan daripada saya tunggu itu, saya kunci lah. Oke. Nah, cuma ya kadang ada yang gandakan kuncinya lah, dia ganti gemboknya lah. Iya. Ini terjadi ya. Iya. Masih. Nah, terus banyak memang itu yang misalnya yang tidak ada kosannya, itu yang tinggal semua tuh. Ya kayak kita dulu. Tidak ada kosan, jadi memang tidak ada pilihan lain, harus nginap di situ. Om Dul, ini kan di rumah ngurus alumni dan penyiapan karir nih. Catatan di database Unhas dari T0 sampai T sekian itu berapa ya? Ada? Jumlah alumni kita itu hampir 200.000. Tepatnya 198.732, kurang lebih seperti itu. Wow. Itu per wisuda bulan Juni kemarin ya. Jadi itu termasuk yang diploma, itu termasuk yang pokoknya mulai dari Unhas dibuka. Nah ini juga karena database kita itu kan tidak bagus soal nama-nama alumni, hanya jumlah saja. Yang terdokumentasi dengan baik itu baru sejak zaman Prof. Idrus. Oke. Nah sebelumnya itu sebelum-sebelumnya Prof. Radi, Prof. Basri itu ada, tapi mesin diketik dan itu kita cuma harus ketik ulang. Itu yang sekarang sedang kami lakukan. Sedang ketik ulang. Nah, di atas hanya Prof. Basri itu tidak ada sama sekali dokumentasi. Itu yang kita sedang telusuri. Ada sih arsip buku-buku wisuda yang dulu-dulu itu tuh. Iya. Ya, konsekuensinya begitu, harus diketik ulang
Dan itu yang sedang kami lakukan sekarang. Jadi Iya, berjalan orang seperti berharap pada ini sebenarnya, Om Dul, pada IKA itu, Ikatan Keluarga Alumni itu yang harusnya bisa diharapkan sebagai konektor ya, yang menghubungkan ya, alumni dengan Unhas. Itu gimana? fungsi Ada ini yang sebenarnya kami harapkan juga dari IKA, tapi ya berbeda dengan kampus lain yang di mana IKA dan universitas itu bekerja bersama, partner strategis. Kalau di sini saya malah yang mengurus IKA. Jadi ada Enggak. sekretariat mau pelantikan, bayangkan saya yang ngurus, padahal jelas-jelas bukan itu urusan. yang mau ditagih sebenarnya. Kenapa juga dirimu kita undang ini, karena saya pernah masuk di pengurusan IKA FIKP ya. Saya kira 4 atau 5 tahun lalu itu, dan menurut saya itu kan terjadi karena memang ada semacam penyeragaman dari kampus untuk masing-masing fakultas atau ke fakultas itu untuk menyegerakan alumni IKA-nya. Bukan enggak, kalau IKA itu betul-betul tidak ada dari fakultas yang mendorong. Kami tidak mendorong, tapi kalau ada jauh lebih bagus kan. Dan namanya IKA, organisasi eksternal dari kampus itu enggak bisa kami idealnya seperti Pernah suatu masa hampir semua fakultas itu bersamaan untuk menghidupkan atau menyegerakan IKA-nya itu. Nggak merasa ada yang beragam? Enggak ya? Kalau itu bukan dorongan dari fakultas, saya kira itu gerakan IKA sendiri yang entah itu sporadis atau terstruktur atau bagaimana. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa saya karena namanya direktur alumni, dianggaplah semua pengurus wilayah itu menelpon ke saya. Iya. Kami mau bentuk kepengurusan ini, bagaimana caranya? Saya sebenarnya bisa mengabaikan saja ya. Tapi saya melihat juga, ya ini mungkin bagian kontribusi saya kepada IKA. Meskipun dengan harapan IKA juga sadar diri akhirnya. Nah yang terjadi malah sebaliknya, akhirnya semua urusan IKA dialihkan ke saya, mulai dari mempersiapkan Zoom kalau rapat, mulai dari gitu ya. hal-hal yang seperti itu. Ini karena Bapak alumni juga kan? Tapi jadi kan kalau begitu desentralisasi tidak berjalan ya di kealumnian ya. Masih sangat bergantung pusat ya. Enggak Kak, jadi pemahaman. Tidak Kak, karena dua entitas yang berbeda. IKA fakultas saya maksud. Enggak. Jadi IKA dengan Unhas itu kan dua hal yang berbeda tuh. Ya. IKA organisasinya sendiri, ada strukturnya sendiri. Saya idealnya hanya berkomunikasi dengan IKA, apa yang bisa kita lakukan sama-sama untuk meningkatkan kapasitas alumni kah, atau bagaimana, atau ada alumni yang bisa sumbang ke alma mater dan lain. Hanya idealnya seperti itu. Tidak ada pesan dari Ibu Rektor misalnya, Dul ini tolong diurus ini IKA, enggak ada pesan gitu. Mengurus IKA-nya tidak, tapi mengurus alumni iya. Karena itu bagian dari tupoksi. Jadi dua hal yang berbeda ini Kak, mengurus alumni. Iya. Biar clear karena saya merasa yang terjadi saya harus mengurus IKA. Nah, maksudnya Ramli gimana itu gimana Ramli itu tentang IKA fakultas IKA sebagai organisasi dengan alumni sebagai pribadi kan harusnya berbeda kan gitu. Iya. Nah, Om Dul ini mengurus alumninya bukan IKA-nya sebagai organisasi. Cuman jadinya yang diurusi IKA sebagai organisasi yang diurusi. Mau Zoom mau apa itu kan bagian dari kerja-kerja organisasi bukan kerja-kerja alumni kan gitu. Iya, tapi itu karena tadi itu yang kita diskusikan di awal bahwa kalau saya alumni, IKA-nya tidak jalan. Kalau saya alumni, UNAS bisa berikan apa? Kalau saya ber-IKA, UNAS bisa berikan apa? Itu yang sebenarnya tidak bisa. Sebenarnya tidak bisa dikorelasikan ke situ Kak kalau saya. IKA itu IKA sendiri menurut saya. Gitu. Maksudnya dia sebagai organisasi mengembangkan alumni. Tidak perlu dia berharap apa yang diberikan UNHAS untuk IKA, tidak perlu. Jadi memang dia sebagai entitas, dia harus mengolah dirinya untuk berkontribusi terhadap kehidupan dalam hal ini alumni. Clear. Tapi dia mengharapkan sesuatu dari UNHAS-nya, seharusnya itu tidak terjadi gitu. Justru seharusnya menurut saya IKA ini mengelola dirinya sendiri sehingga bisa menjadi wadah kawan-kawan untuk diberdayakan atau membawa kepentingan bersama sebagai alumni, bukan kepentingan UNHAS sebenarnya, tapi kepentingan bersama sebagai alumni. Ya tidak apa-apa misalnya ada seorang di kita
mau jadi calon presiden atau calon wakil presiden, kemudian kita bersatu membahas itu, yang siapkan uangnya siapa, yang siapkan masanya siapa dan sebagainya, ya tidak masalah. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Unhas sebagai institusi, jangan disambung-sambungkan gitu. Iya, tadi sudah disampaikan bahwa ketika saya mengatakan pernah suatu ketika tiba-tiba itu hampir banyak sekali IKA fakultas itu bermunculan, bermekaran dan dan pada saat yang sama orang pasukan PTNB atau apakah itu dianggap bahwa kampus ini butuh IKA. Mungkin waktu itu mungkin Kak, kalau tidak salah saya juga pernah dilibat-libatkan itu ketika fakultasnya. Jadi mereka itu butuh alumni, maka dihubungilah orang-orang tertentu untuk saya juga tidak tahu apakah akreditasi itu juga berhubungan dengan keberadaan IKA sebagai organisasi atau tidak. Itu saya tidak tahu. Tetapi waktu itu mayoritas memang IKA, saya tidak tahu apakah ada korelasinya atau tidak, tapi hampir akreditasi. Misalnya kimia mau akreditasi, dapat akreditasi A. Itu kan IKA itu hampir mati, Kak. Jadi nanti hidup itu di zamannya Kak Jafar di kimia juga begitu. Waktu dulu kan dosen-dosen yang jadi ketua IKA kan. Nanti IKA kimia itu aktif Pak Yusafir, dosen Seleinko. Nah, itu baru IKA-nya kelihatan hidup, ada yang meninggal, ada atas itu. Tetapi kalau saya sebenarnya harus ada tracer, harus ada upaya mencari. Jadi siapa yang punya perusahaan A, siapa yang punya perusahaan B, di tracer sama pihak perguruan tinggi. Situ kemudian ada feedback bahwa ini loh, misalnya Kak Yusran Yusran Teknik D3 kalau tidak salah. Dia itu punya pabriknya. Dia itu selalu cari-cari alumni Unhas untuk dijadikan sebagai karyawan atau apa gitu yang punya gitu. Kenapa dia kecewa? Karena yang datang ke dia jauh dari ekspektasi dia gitu. Dia berharap orang itu datang ke dia dengan yang dia cari gitu. Akhirnya dia cari SMK, dia tunjuk direktur itu dari orang dari Jepang gitu. Dia orang-orang seperti ini itu diundang perlu apa yang tidak perlu. Saya tidak landasan pesawat terbang. Banyak yang dididikan yang dikembangkan pendahulu kita. Landasan pesawat itu. Karena mubasir itu yang diberikan kita. Nah, kalau saya mungkin ya seperti tadi ya misalnya anggaplah seperti sekarang misalnya Kak Safri skill apa yang dibutuhkan, kemampuan gitu. Saya butuh orang seperti ini, mata kuliah yang tidak perlu jangan mau kasih, yang dibutuhkan ya 50 atau 100 perusahaan. 50 itu ada mata kuliah yang memang tidak pernah mungkin seperti itu Kak. Ini model timbal balik antara perguruan sekarang ya, saya dibikin sekolah gitu. Ya saya menguji 8 perang gitu. Ya ini kan maksudnya saya mengajar saja tidak becus gitu kan. Padahal jurus bagus ya untuk apa? Nah, ini sebenarnya yang perguruan tinggi itu merasa ini penting gitu. Harus diberikan ke mahasiswa. Hal-hal yang penting di luar sana dari sisi hubungan timbal balik antara alumni dengan dari segi pemberdayaan IKA yang memang menurut saya kami misalnya kita mau bahas apa gitu. Padahal alumninya jago jadi misalnya Muhammadiyah, NU. Ini pemberdayaan di masyarakat gitu. Ya mungkin ini juga karena jadi menurut saya IKA itu ya memang dia harus berdiri sendiri, terus berpikir bagaimana berkontribusi untuk kampus, dan kontribusi utama di kampus itu begitu menjadi anggota baru di kita itu menjadi bagiannya. Ya termasuk kalaupun IKA itu harus politis ya enggak apa-apa, kadang politis diarahkan siapa yang bisa jadi menteri ya jadi ketua IKA. Kelompok-kelompok itu memang dibentuk untuk melahirkan tokoh universitas. Ya saya bilang selama BEM universitas tidak ada, maka jangan bermimpi. Ya kecuali mungkin kita yang berjuang sendiri ya, kayak misalnya saya dong ya berjuang sendiri. Jalurnya kemana? Orang juga tidak banyak bertanya kan. Saya ketemu Sudirman Said dan sebagainya yang menurut saya harusnya menjadi IKA ini tanpa mencampurkan dengan urusan universitas. Ya meskipun ada satu suara gitu. Itu menurut saya.